banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Hai, selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 10 agama Katolik. Saya rasa kalian sudah luar biasa sekarang belajar tentang kitab suci. Kan sudah 2 kali kita belajar kitab suci perjanjian lama, kitab suci perjanjian baru. Hari ini kita masuk ke ajaran resmi gereja, ya, sumber iman gereja itu yang namanya tradisi. Ya, ini tradisi suci. Ya, kita coba melihat bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa. Hampir setiap daerah di Nusantara ini pasti memiliki tradisi yang diteruskan turun-temurun dan masih dipelihara dan tetap dilakukan. Nah, tradisi-tradisi itu hidup sekalipun modernisasi sudah pula melanda masyarakat yang bersangkutan. Walaupun demikian, ya, ada sebagian tradisi dalam masyarakat yang sudah mulai punah atau mulai berubah wujudnya. Nah, gereja pun memiliki tradisi yang sangat kaya. Namun tradisi yang dimaksud bukan sekedar upacara atau ajaran atau kebiasaan kuno. Tradisi yang dimaksud adalah ungkapan pengalaman iman gereja akan Yesus Kristus yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Maka Konsili Vatikan II memandang penting peran tradisi. Demikianlah gereja dalam acara, hidup serta ibadatnya, melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan, diri sendiri, ya, iman seutuhnya. Tradisi berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja, sebab berkembanglah pula pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang ditanamkan. Dan gereja tiada hentinya berkembang menuju kepenuhan kebenaran ilahi. Dalam arti ini, tradisi mempunyai orientasi ke masa depan. Nah, pemahaman tentang tradisi ini harus lebih menyeluruh. Mengapa? Karena dia adalah kesinambungan dari kitab suci. Tradisi lisan yang menjadi tradisi tertulis itulah kitab suci. Namun ada tradisi yang terus kita teruskan saat ini. Itulah tradisi lisan yang akan kita bahas. Contohnya nanti seperti aku percaya yang tak kita temukan dalam kitab suci. Perayaan-perayaan, perayaan Natal, Paskah yang juga kita tidak temukan dalam kitab suci. Tetapi kita rayakan turun-temurun. Itulah contoh-contoh tradisi dan itu adalah sumber iman kita. Maka untuk itu mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana melalui para leluhur dan para Bapa gereja, Engkau telah mewariskan kepada kami berbagai tradisi yang mengungkapkan nilai-nilai luhur masyarakat kami dan yang memancarkan penghayatan iman kami kepadamu. Kami mohon semoga melalui pelajaran hari ini kami semakin terdorong menghayati tradisi-tradisi luhur itu serta mengembangkannya demi kesempurnaan iman kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi sekarang kita masuk pada bagian C, tradisi, di mana kita sudah tahu bahwa beberapa pelajaran sampai juga kemarin Zoom meeting kita mempelajari tentang kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Nah, saatnya sekarang kita masuk ke dalam tradisi. Tradisi, ya, tetapi supaya lebih mendekat dengan pemahaman yang sesungguhnya, maka kita coba mengamati tradisi dalam masyarakat dan tradisi dalam gereja Katolik. Tentu setiap masyarakat memiliki tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Nah, tradisi tersebut umumnya selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Ya, nah nanti ada satu cerita upacara syukuran suku Dayak Meratus, silakan dibaca, boleh dibaca nanti. Ya, bagaimana mereka
menghidupi tradisi itu, lalu mereka juga bagaimana mengadaptasinya dengan situasi zaman sekarang, ya. Dan apa nilai yang paling penting itu ya, nilai-nilai yang memang mereka warisi dari generasi ke generasi yang mereka temukan dalam tradisi itu. Nah, maka kalau kita masuk ke dalam tradisi Gereja Katolik, kita bisa melihat beberapa tradisi yang agak familiar, agak dominan dalam kehidupan jemaat. Contohnya ibadat jalan salib. Nah, ibadat jalan salib ini kalau dilihat dari sejarahnya, ya, dulu awalnya itu ziarah Via Dolorosa, ya, itu dia ziarah jalan salib, langsung kita ke tempat, ya, di mana Yesus dulu disalibkan. Lalu tahun 1999 pasukan perang salib Crusader, ya, menguasai Yerusalem. Nah, ketika mereka menguasai, maka untuk masuk, ya, ke dalam tempat itu, ya, cukup sulit dan mahal. Maka mulailah lahir tradisi ibadat jalan salib di tempat masing-masing. Lebih lagi tahun 1342 Ordo Fransiskan, ya, diangkat melindungi semua tempat suci di beberapa tempat di Yerusalem. Nah, ditambah lagi ketika Santo Fransiskus Assisi mengalami stigmata, ya, dia mendapat 5 luka Yesus di tangannya, ya, dan itu secara ajaib, ya, terjadi dalam tubuhnya. Dan tradisi ini didukung pula dengan adanya penampakan Bunda Maria di sana. Nah, maka versi jalan salib dan ajuran dari Paus juga itu juga yang akhirnya dilakukan hingga sekarang adanya jalan salib kita, ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan tradisi jalan salib, awalnya umat membuat perhentian-perhentian kecil dalam gereja. Malah ada juga yang membuat di luar gereja itu sebesar manusia atau batu. Ya. Tetapi para biarawan Fransiskan, ya, mulai menuliskan lirik Stabat Mater, ya, selama proses mereka mendramakan jalan salib ini, ya, dinyanyikan, ya, syair-syair itu, lirik-lirik itu dalam ibadah jalan salib, ya, kadang dalam bahasa Latin maupun dalam bahasa setempat. Lalu perkembangan terakhir adalah ditetapkannya 14 stasi atau perhentian, ya, jalan salib oleh Paus Clement XII tahun 1731. Nah, kita coba sekarang masuk dalam pemahaman pengertian wujud, kedudukan dan fungsi tradisi dalam Gereja Katolik. Ini, ya, ini kita temukan dalam dokumen Dei Verbum, ya. Yang nomor 7, yang dalam Dei Verbum, ya, apa yang diwahyukan demi keselamatan semua bangsa harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan kepada segala keturunan. Itu tidak boleh dihilangkan, karena itu diwahyukan demi keselamatan semua bangsa oleh Tuhan. Nah, perintah itu dilaksanakan dengan setia oleh para rasul yang dalam perkataan lisan yang telah mereka terima dari mulut, pergaulan dan karya Kristus sendiri. Jadi para rasul bertemu langsung dengan Yesus, dan apa tradisi yang diajarkan oleh Yesus itu tidak semuanya tertuang dalam kitab suci, tetapi mereka teruskan, mereka rayakan, mereka imani, ya, dalam kehidupan jemaat. Entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Jadi Roh Kudus itu juga terus membimbing mereka sehingga tradisi itu tetap terpelihara. Tradisi suci dan kitab suci perjanjian lama maupun baru bagaikan cermin bagi gereja. Maka dia disebut sumber iman. Nah, maka tradisi-tradisi suci, ya, nah, ajaran yang diwariskan yang telah mereka terima entah secara lisan, entah secara tertulis. Itulah dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nah, ini yang mereka akhirnya teruskan keturunan berikutnya, ungkapan-ungkapan para bapak suci juga, lalu mereka memberikan kesaksian tentang itu, ya. Lalu dalam tradisi kitab suci sendiri dimengerti secara lebih mendalam, ya. Jadi antara kitab suci dan tradisi ini saling melengkapi, saling membangun, saling memperkaya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat hubungan antara kitab suci dan tradisi dan kitab suci, ya, ini, ya, dua-duanya mengalir dari sumber ilahi yang sama, ya. Lalu dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama, ke Tuhan kembali. Nah, kitab suci itu pembicaraan Allah sejauh itu termaktub, ya, dengan ilham roh ilahi. Tradisi suci
yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul untuk diteruskan. Lalu para rasul memelihara, menjelaskan, dan menyebarkan dengan setia. Maka dari itu keduanya harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Ya. Nah, kan norma iman tertinggi gereja itu adalah kitab suci dan tradisi. Lalu ya, kita diilhami oleh Allah dan sekali untuk selamanya telah dituliskan serta tanpa perubahan. Nah, inilah tradisi. Mendengarkan suara Roh Kudus dalam sabda para nabi dan para rasul. Nah, pengertian tradisi dalam gereja ya sebenarnya lebih pada poin yang kedua ini. Ya, apa? Diserahkan, diteruskan, diwariskan. Apa itu? Kekayaan tradisi yang luar biasa itu. Ya. Nah, maka pengalaman iman bersama jemaat Kristiani dalam menghayati hidup dan imannya ya. Nah, berkat persatuannya di dalam Roh Kudus. Maka pemeliharaan tradisi dalam gereja bertujuan agar pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Nah, macam-macam tradisi boleh kita lihat. Tradisi lisan yang akhirnya tertulis itulah kitab suci. Tradisi, ya itulah syahadat. Aku percaya. Liturgi-liturgi, sakramen-sakramen gereja. Lalu rumusan doktrina dari kuasa mengajar gereja tertinggi. Nah, kitab-kitab itu, kitab suci bersama dengan tradisi selalu ya dipandang dan tetap dipandang sebagai norma imannya yang tertinggi. Maka kesimpulannya adalah tradisi gereja merupakan bentuk pengungkapan atas penghayatan iman gereja. Umat turut memahami maknanya, turut memelihara, dan turut menjalankannya. Dalam menjalankan tradisi, umat perlu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan pula sekedar kebiasaan. Itulah yang memperkaya gereja dengan seluruh tradisinya, dengan seluruh warisan imannya.